Buku The Magic of Reality karya Richard Dawkins. Kita memasuki bab 4 dengan tema What are things? Atau apa benda-benda itu? Benda. Anggaplah Anda mengambil sepotong sesuatu barang dan memotongnya menjadi dua menggunakan pisau dan silet tertipis dan tertajam yang bisa Anda temukan. Kemudian Anda potong menjadi dua, lalu potong lagi, masing-masing belahan menjadi dua dan seterusnya berulang-ulang. Apakah potongan itu atau potongan-potongan itu pada akhirnya menjadi sedemikian kecil sehingga tidak bisa dipotong menjadi lebih kecil lagi? Seberapa tipis ujung pisau silet itu? Seberapa kecil ujung tajam sebatang jarum? Apa nama potongan terkecil yang menyusun segala sesuatu? Pada zaman Ratu Victoria, salah satu buku favorit anak-anak adalah Book of Nonsense karya Edward Lear. Selain syair burung hantu dan kucing dalam kurung yang mungkin Anda tahu karena masih terkenal, Keluarga Jumbly dan si Pobble yang tak berjari kaki, saya suka resep-resep di penghujung buku. Resep Chumboblius Cutlet adalah seperti ini. Ambil beberapa iris daging sapi dan setelah memotongnya menjadi irisan-irisan terkecil yang mungkin, terus potong-potong sampai lebih kecil lagi, 8 atau barangkali 9 kali. Apa yang kita dapat bila kita terus memotong-motong benda menjadi semakin kecil? Peradaban-peradaban kuno di Yunani, Tiongkok maupun India tampaknya telah mencapai gagasan yang sama, bahwa segala sesuatu terbuat dari 4 unsur: udara, air, api, dan tanah. Segala sesuatu itu terbuat dari apa? Namun seorang Yunani kuno, Demokritus, lebih mendekati kebenaran sedikit. Demokritus berpikir bahwa bila kita memotong-motong sesuatu sampai potongan yang cukup kecil, pada akhirnya kita akan memperoleh potongan yang sedemikian kecil sampai-sampai kita tidak bisa dipotong. Sampai-sampai tidak bisa dipotong lagi. Kata Yunani untuk memotong adalah tomos. Dan bila kita tempelkan a di depan kata Yunani itu, berarti tidak atau tidak bisa. Maka atom berarti segala sesuatu yang terlalu kecil sehingga tidak bisa dipotong lebih kecil lagi. Dan itulah asal kata atom yang kita gunakan. Atom emas adalah potongan terkecil emas yang tidak bisa dipotong lebih kecil lagi. Atom besi adalah potongan terkecil besi yang tidak bisa dipotong lebih kecil lagi. Dan demikian seterusnya. Kita kini tahu bahwa ada sekitar 100 jenis atom yang berbeda dan hanya 90 diantaranya dapat ditemukan di alam. Yang lain adalah hasil godokan para ilmuwan di laboratorium, namun hanya dalam jumlah kecil. Zat murni yang terdiri hanya dari satu jenis atom disebut unsur, kata yang sama dengan yang dulu digunakan untuk tanah, udara, api, dan air. Namun dengan makna yang berbeda. Contoh-contoh unsur adalah hidrogen, oksigen, besi, klorin, tembaga, natrium, emas, karbon, merkuri, dan nitrogen. Sejumlah unsur misalnya molybdenum yang jarang ditemukan di bumi. Makanya Anda mungkin belum pernah dengar tentang molybdenum, namun lebih umum ditemukan di tempat lain di alam semesta.
Dalam kurung, bila Anda bertanya-tanya bagaimana bisa kita mengetahui itu, tunggu sampai bab 8. Logam-logam seperti besi, timbal, tembaga, seng, timah, dan merkuri merupakan unsur yang demikian pula gas-gas seperti oksigen, hidrogen, nitrogen, dan neon. Namun kebanyakan zat-zat yang kita lihat di sekeliling kita bukanlah unsur, melainkan senyawa. Senyawa adalah apa yang kita dapat bila kita menggabungkan dua atau lebih atom yang berbeda dengan cara tertentu. Barangkali Anda pernah dengar air disebut sebagai H2O. Itu rumus kimia air, dan artinya air merupakan senyawa yang terbuat dari satu atom oksigen yang bergabung dengan dua atom hidrogen. Sekelompok atom yang bergabung bersama membentuk senyawa disebut molekul. Sejumlah molekul sangatlah sederhana. Satu molekul air misalnya hanya mengandung 3 atom itu saja. Molekul-molekul lain, terutama yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, memiliki atau mengandung 3 atom itu saja. Molekul-molekul lain, terutama yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, memiliki ratusan atom. Semuanya tergabung dalam cara yang sangat unik. Cara atom itu bergabung juga jenis jumlah atom menjadikan suatu molekul merupakan senyawa tertentu, bukan senyawa lain. Kita juga bisa menggunakan kata molekul untuk menjabarkan apa yang kita dapat bila 2 atau lebih atom jenis yang sama bergabung. Satu molekul oksigen, gas yang kita butuhkan agar kita bisa bernapas, terdiri atas 2 atom oksigen yang bergabung. Terkadang 3 atom oksigen bergabung membentuk sejenis molekul berbeda yang disebut ozon. Jumlah atom dalam satu molekul betul-betul membuat perbedaan meskipun atom-atom itu sama semua. Ozon berbahaya bila terhirup. Namun, kita mendapatkan keuntungan dari lapisan ozon di atmosfer bumi sebelah atas yang melindungi kita dari bagian cahaya matahari yang paling merusak. Salah satu alasan orang-orang Australia harus amat berhati-hati sewaktu berjemur adalah ada lubang di lapisan ozon sebelah selatan bumi. Kristal atom-atom yang berbaris. Kristal berlian adalah satu molekul besar tanpa ukuran tetap, terdiri atas jutaan atom unsur karbon yang bergabung menempel. Semuanya berjejer dengan cara yang sangat unik. Atom itu berjarak sangat teratur di dalam kristal, sehingga Anda bisa bayangkan mereka bagaikan prajurit yang sedang berbaris. Hanya saja mereka berbaris dalam 3 dimensi seperti kawanan ikan. Namun jumlah ikan dalam kawanan itu, alias jumlah atom karbon dalam kristal berlian terkecil sekalipun, sungguh luar biasa besar daripada semua ikan plus semua orang di dunia. Dan bergabung menempel sebenarnya merupakan cara keliru untuk menjabarkan mereka. Bila ungkapan itu membuat Anda mengira atom-atom itu merupakan gumpalan padat karbon yang terkemas rapat pada jarak di antaranya. Sebenarnya, Anda mengira atom-atom itu merupakan gumpalan padat pada karbon yang terkemas rapat tanpa jarak di antaranya. Sebenarnya seperti yang akan kita lihat, zat yang paling padat terdiri atas ruang kosong. Itu perlu penjelasan lebih lanjut. Nanti saya kembali ke soal itu.
Semua kristal dibangun dengan struktur prajurit berbaris yang sama dengan atom-atom tersusun, berjarak teratur dalam pola tertentu, yang memberikan bentuk bagi keseluruhan kristal itu. Dan memang itulah yang kita maksudkan dengan kristal. Sejumlah prajurit bisa berbaris dalam lebih daripada satu cara, menghasilkan kristal yang amat berbeda. Bila berbaris dalam cara tertentu, atom-atom karbon membentuk kristal berlian yang amat sangat keras. Namun bila atom-atom karbon tersusun dalam formasi berbeda, mereka membentuk kristal grafit sedemikian lunak sehingga dapat digunakan sebagai pelumas. Kita menganggap kristal sebagai benda-benda cantik yang transparan. Kita bahkan menggambarkan benda-benda lain seperti air murni seperti sebening kristal. Namun sebenarnya sebagian besar benda padat terbuat dari kristal dan sebagian besar benda padat tidaklah transparan. Segumpal besi terbuat dari banyak sekali kristal mungil yang terkemas rapat. Masing-masing kristal terdiri atas jutaan atom besi tersusun rapi bagaikan berbaris, seperti atom karbon dalam kristal berlian. Timbel, aluminium, emas, tembaga, semuanya terbuat dari kristal atom-atom yang berbeda-beda jenisnya. Demikian pula batu seperti granit atau batu pasir. Namun seringkali batu merupakan campuran banyak jenis kristal mungil yang berbeda yang terkemas menjadi satu. Pasir juga merupakan kristal. Bahkan banyak butir pasir yang semata merupakan potongan kecil batu yang tergerus oleh air dan angin. Begitu pula juga lumpur yang tercampur dengan air atau cairan lain. Kerap kali butiran pasir dan butiran lumpur menyatu lagi membentuk batuan baru yang disebut batuan endapan atau sedimen, karena merupakan endapan pasir dan lumpur yang mengeras. Sedimen adalah potongan-potongan yang benda padat yang mengendap di dasar cairan, misalnya di sungai, laut, atau danau. Pasir dalam batu pasir sebagian besar terbuat dari kuarsa dan feldspar, dua kristal yang umum di kerak bumi. Batu gamping beda lagi, seperti kapur. Batu gamping merupakan kalsium karbonat yang berasal dari rangka karang dan cangkang kerang yang tergerus, termasuk cangkang makhluk hidup, cangkang makhluk-makhluk kecil bersel tunggal yang disebut foraminifera. Bila Anda melihat pantai yang sangat putih pasirnya, kemungkinan besar merupakan kalsium karbonat yang bersumber dari cangkang kerang. Terkadang kristal sepenuhnya tersusun atas barisan jenis atom yang sama, semuanya berasal dari unsur yang sama. Berlian, emas, tembaga, dan besi adalah contohnya. Namun kristal lain yang terbuat dari dua jenis atom yang berbeda, lagi-lagi berbaris dengan aturan ketat, berselang-seling, misalnya garam biasa, garam dapur, bukanlah unsur melainkan senyawa dua unsur, natrium dan klorin. Dalam kristal garam, atom-atom natrium dan klorin berbaris bersama berselang-seling. Sebenarnya dalam kasus ini mereka bukan disebut atom, melainkan ion. Namun saya tidak akan membahas mengapa setiap ion natrium memiliki tetangga 6 klorin yang membentuk sudut siku-siku satu sama lain di depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan setiap ion klorin dikelilingi oleh natrium. Dalam cara yang sama, keseluruhan tatanan itu terdiri atas banyak bujur sangkar dan
Itulah mengapa kristal garam bila kita perbesar menggunakan lensa yang kuat tampak berbentuk kubus atau setidaknya memiliki tepi-tepi yang persegi. Banyak kristal lain tersusun atas lebih daripada satu jenis atom berbaris, dan banyak diantaranya ditemukan dalam batu pasir dan tanah. Lanjut ke part selanjutnya.